Saya ada punya satu dokumen bahwa Amerika Serikat menggelontorkan dana untuk upaya pecah belah di negeri-negeri kaum muslimin, terutama Indonesia. Jadi dokumen ini saya punya, siapa penerima-penerima dana tersebut, siapa yang membuat ini buat kekacauan di tengah Islam. Jadi bikin kita bagaimana kita ini nggak pernah bisa bersatu ya kawan. Kita nggak bisa kerjasama. Kalau kita bersatu kita bisa kerjasama. Awalannya dulu yang mereka angkat masalah furu'iyah, fikih, perbedaan fikih. Ini dikemas sedemikian rupa sampai orang sholat bareng aja bisa musuh-musuhan di antara mereka. Sholat bareng, wah ini imamnya begini nih, bukan grup saya. Yang satu lagi, wah ini yang sebelah saya kok begini lagi nih. Antar sesama orang sholat. Ini bukan nggak ada yang mengkondisikan, ada. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa afdhalus salati wa atammut taslim ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Sadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, alaikum bil jamaah fa inna yadallahi ma'al jamaah, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ballagha ad-da'wah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih. Amma ba'du. Ahibbail kiram yang saya hormati dan saya muliakan, pimpinan rohani apa namanya? Binroh ya, bimbingan rohani Islam Pamjaya, Ustazuna Al-Fadil Haji Endar Fauzi, mata'anallahu bitul hayati wa nafa'ana bi'ulumi. Beliau ini om saya, om istri saya, jadi ya om saya. Yang terhormat, yang saya muliakan, segenap pengurus Masjid Al-Hikmah. Semoga masjid ini senantiasa dijadikan Allah masjid yang makmur, diberkahi jamaahnya dan pengurusnya, amin ya rabbal alamin. Saya mendapatkan tema pada hari ini tentang persatuan untuk meraih kejayaan. Tema ini adalah tema yang harus selalu dijalankan, diagungkan, didengungkan, dan dipraktekkan. Walaupun pada prakteknya tidak mudah untuk bersatu, karena memang persatuan itu ada campur tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita setting sedemikian rupa untuk bisa menyatukan hati orang tanpa izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangankan kita di zaman sekalian, di zaman ini, di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, persatuan itu pernah dirusak ketika Nabi Muhammad sudah berada di Madinah. Dirusak oleh kelompok-kelompok yang enggak suka dengan persatuan kaum muslimin. Maka dicari-cari lagi celah-celah
yang bisa melemahkan kaum muslimin, yaitu antara dua suku besar di Madinah yang bernama suku Aus dan suku Khazraj, diadu domba lagi ya kawan, sehingga hampir perang, sedangkan di situ ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Luar biasa. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinnallaha allafa bainahum." Andai kalian menginfakkan segala apa yang ada di muka bumi ini untuk bisa menyatukan, melunakkan hati sesama kalian, nggak akan bisa kalian penuhi itu. Walaupun semua kita infakin yang ada di muka bumi ini, tidak akan bisa, kata Allah. Walakinnallaha allafa bainahum. Tapi Allah melunakkanlah, dia yang mampu melunakkan hati sesama kalian. Nah, di sini peranan Allah Subhanahu wa taala. Allah mau kasih tahu kepada kita semua makhluk-makhluknya, perkara persatuan itu erat hubungannya dengan campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Inilah letaknya takdir kita. Sedangkan syarat untuk persatuan, itu bisa terjadi adalah dengan keimanan yang baik, adanya cinta kasih, ajaran yang baik, iman yang baik, itu akan melahirkan cinta sesama mereka. Apapun yang terjadi, baik itu dengan situasi apapun yang terjadi, perbedaan pendapat apapun, silang pendapat apapun, tapi apabila dibarengi dengan keimanan, akhlak yang baik, adab yang baik, insya Allah persatuan akan tetap terjaga. Kenapa pentingnya persatuan? Persatuan itu sumber kekuatan. Kekuatan ini baru bisa dicapai apabila ada persatuan. Sedangkan persatuan itu adalah syarat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Syarat kemenangan. Di mana kita bisa saksikan ya ikhwan, Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah memberikan gambaran kepada kita tentang kejayaan Islam dan tentang keruntuhannya. Kejayaan Islam itu ketika iman sudah bersama-sama dengan persatuan, itu pasti jaya. Selebihnya nggak ada yang mampu mengalahi dia, karena Allah akan campur tangan dalam kemenangannya. Kekuatan apapun nggak ada yang bisa mengalahinya. Makanya dalam hal persatuan ini luar biasa. Saya ada punya satu dokumen bahwa Amerika Serikat menggelontorkan dana untuk upaya pecah belah di negeri-negeri kaum muslimin, terutama Indonesia. Jadi dokumen ini saya punya, siapa penerima-penerima dana tersebut, siapa yang membuat buat kekacauan di tengah Islam. Jadi bikin kita bagaimana kita ini nggak pernah bisa bersatu ya kawan. Kita nggak bisa kerjasama. Kalau kita bersatu, kita bisa kerjasama. Awalannya dulu yang mereka angkat masalah furu'iyah, fikih, perbedaan fikih. Ini dikemas sedemikian rupa sampai orang sholat bareng aja bisa musuh-musuhan di antara mereka. Sholat bareng, wah ini imamnya begini nih, bukan grup saya. Yang satu lagi, wah ini yang sebelah saya kok begini lagi nih. Antar sesama orang sholat. Ini bukan nggak ada yang mengkondisikan, ada. Terutama lagi yang paling sensitif adalah masalah akidah. Ya, antara ahlu sunnah dengan kelompok-kelompok salafi, dengan kelompok-kelompok syiah, dengan ini, waduh luar biasa. Dan mereka sudah berhasil mengemas masalah ini. Kita lihat mereka berhasil
menciptakan aneka macam peperangan di Irak. Irak itu antara Sunni sama Syiah. Kemudian berkembang lagi Salafi, Sunni, Syiah. Udah, di mana aja yang ada. Yaman pecah lagi, itu antara Syiah, Salafi. Suriah pecah lagi antara Syiah, Salafi. Terus dia berhasil. Nah, ini sekarang mau digiring ke Indonesia. Alhamdulillah baru-baru ini program-program aneka macam upaya perpecahan semacam itu kandas dengan kebangkitan Islam di Indonesia. Persatuan yang baru saja muncul di Indonesia ini, kesadaran umat Islam untuk menghentikan segala macam pertikaian yang ada di antara mereka, bersatu untuk apa? Menyelamatkan agama dan negara kita ya kawan. Khususnya setelah 212 tahun 2016. Itu bangkitnya kesadaran kaum muslimin, bangkitnya kesadaran umat Islam nggak cuma di Jakarta, ini sampai ke daerah luar biasa. Ya kita nggak usah lagi mereview seperti apa yang terjadi gubernur yang lalu di Indonesia ini, di Jakarta ini luar biasa. Tersadarkan akibat itu, bagaimana betapa lemahnya ya menghadapi seorang mantan gubernur itu yang menghina-hina ormas Islam. Nggak berkutik ormas Islam dihina, menghina-hina anggota DPR nggak berkutik, dilaporkan ke hukum nggak kena. Menghina-hina guru, menghina-hina ulama, menghina-hina sampai menghina ayat suci Al-Quran, nggak kena hukum. Sampai terjadi gelombang reaksi yang luar biasa, baru digelar itu hukum. Tanpa ada aksi-aksi 411, 212, nggak ada hukum, nggak mampu. Dari sinilah kebangkitan kaum muslimin di Indonesia mulai mengemas dan membenahkan diri mereka untuk bergerak bersama-sama, membangun bersama-sama. Alhamdulillah saat sekarang ini sudah tidak ada lagi dan muncul kesadaran yang begitu tinggi atas perbedaan khilafiyah yang ada. Itu urusan kecil masing-masing deh. Urusan akidah Ahlussunnah dengan Salafi udah masing-masing deh, gitu ya. Nah, tapi apa? Kita selama ini jalan dalam selama Al-Quran dan As-Sunnah sebagai pedoman hidup buat kita. Kita bersaudara bersama-sama. Wajib kita bangun cinta kasih sesama kita. Hak muslim, hak ukhuwah, hak sesama umat. Ini harus kita selalu bangun dan pupuk ya ikhwan. Ini ciri-ciri akan meraih kebangkitan dan juga kejayaannya. Ini tanda Allah mau kasih menang. Karena tanpa adanya persatuan, kemenangan nggak bisa ya kawan. Nggak, Allah tidak memberikan kemenangan kaum muslimin terhadap yang pecah belah, tapi justru yang bersatu. Mari kita lihat sebuah hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi suatu saat Nabi kita diperlihatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala semacam visualisasi. Nabi kita dikasih lihat umat nanti di akhir zaman itu seperti apa. Lalu Nabi menyampaikan, kata Nabi, yushikul umam an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Kata Nabi, sudah dekat waktunya. Yushiku umam, umam ini jamak dari kata umat. Sudah dekat waktunya nanti umat-umat, artinya selain umat Islam, tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Mereka itu nanti dikerumuni, dikerubuti, dikeroyok sebagaimana makanan yang lezat dikerumuni oleh penyantapnya. Makanan yang lezat sudah disiapkan di atas piring hidangan, bagaimana mereka menyantap. Umat Islam jadi makanannya. Umat-umat selain umat Islam nanti akan mengeroyok nih umat Islam.
Bahkan Nabi kasih isyarat seperti apa? Seperti makanan lezat yang disiapkan sepiring hidangan. Subhanallah. Lalu faqala qailun, bertanyalah satu orang, amin qillatin nahnu yawma idzin? Ya Rasulullah, apakah kita bisa diperlakukan seperti itu, dikeroyok seperti itu? Apa karena jumlah kita sedikit pada hari itu ya Rasulullah? Kita minoritas, mereka mayoritas. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, bal antum yawma idzin katsir. Kalian pada waktu itu jumlahnya katsir, kalian banyak jumlahnya. Kalian bukan minoritas, kalian mayoritas. Lalu Nabi sambung hadisnya, walakinnakum ghutha'un ka ghutha'is sail. Akan tetapi banyaknya kalian seperti buih yang ada di tempat air yang mengalir. Banyak ya banyak, tapi seperti buih ya kawan. Apalah artinya buih? Buih nggak punya kekuatan apapun di tempat air yang mengalir. Buih hanya bisa mengikuti kemana arus itu pergi. Buih pun terhampas ke pinggiran. Buih hilang tanpa bekas. Buih. Ya, buih memang banyak ya kawan. Itu yang Nabi kasih gambaran buat kita. Nanti banyaknya kalian seperti buih di tempat air yang mengalir. Lalu Nabi menyambung hadisnya, wala yanzi'annallah, Allah akan cabut min suduri aduwikum, dari hati musuh-musuh kalian, al-muhabata minkum, rasa segan dan takut mereka kepada kalian. Mereka tadinya takut sama kita, segan sama kita. Allah cabut rasa takut dan segan itu. Wala yaqdhifanna fi qulubikumul wahn, lalu Allah akan tancapkan ke dalam hati kalian, hei umat Islam, satu penyakit yang namanya al-wahn. Qala wa mal wahn ya Rasulullah? Sahabat bertanya, apa itu penyakit wahn ya Rasulullah? Gara-gara itu penyakit porak-poranda ini umat. Nabi katakan, yang Allah tancapkan ke dalam hati umat Islam adalah penyakit wahn, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Al-wahn artinya hubbud dunya, cinta dunia, wa karahiyatul maut, dan takut mati. Cinta dunia dan takut mati ya. Ini yang Allah berikan. Manakala nanti umat Islam sudah banyak jumlahnya tapi tidak berkualitas, banyak jumlahnya tapi tidak bermutu, banyak jumlahnya tapi tidak bersatu, siap-siap Allah cabut rasa takut dan segan, dan Allah tancapkan kepada hati kita penyakit wahn ya, cinta dunia dan takut mati. Padahal dunia kita udah diatur sama Allah, rezeki kita udah diatur, tapi dia aduh, saya ini jabatan saya lebih mahal dari agama saya. Oh ya, harta saya lebih hebat daripada agama saya. Rela jual beli agama demi harta, demi jabatan, rela jual beli agama, demi kedudukan, demi wanita, demi pasangan, demi apa saja, rela. Dan takut mati, tidak mau lagi mereka berjuang, tidak mau lagi berjuang. Subhan, di hadapan Allah nih, yang maha memberi rezeki dan maha menghidupkan dan mematikan. Udah kita takut. Kalau kondisi seperti ini terjadi, siap-siap kita dikeroyok ya. Apalagi ini, maaf kata, ini kita di Indonesia ya sekarang ini, Masya Allah luar biasa.
Jangan kita merasa jumawa, merasa kita nih udah besar, udah mayoritas, kita merasa diri hebat, akhirnya merasa diri aman. Islam di Indonesia mah tenang aja, udah aman. Agama kita bersatu lalu kita bela agama, awet. Tanpa bela agama, Allah nggak akan bantu ya. Banyaknya umat Islam tidak mengartikan kita tetap awet di sini, enggak. Apalagi di Indonesia. Indonesia ini umurnya baru 73 tahun, belum lebih. Baru 73,5 deh. Belumnya. Setiap 100 meter ada masjid, musola, majelis ilmu. Tapi apa yang terjadi? Masya Allah, suatu saat percis ketika pemimpin-pemimpinnya, khalifah dan keluarga khalifah mulai pecah belah, mulai berebut harta, mulai berebut kekuasaan, apa yang terjadi? Perpecahan tak terhindarkan. Masya Allah. Begitu perpecahan tak terhindarkan, kerajaan-kerajaan Kristen di Eropa satu padu mulai menyerang kaum muslimin. Satu persatu tumbang. Karena udah lemah ini kekuatannya. Membantunya juga udah berat. Sibuk. Beda pendapat terus. Rontok persatuannya. Sampai akhirnya khalifah dari Andalusia. Terusir. Lalu Islam dinyatakan sebagai agama terlarang. Semua masjid dirubah jadi gereja semua. Umat Islam pilihan cuma dua, keluar atau mati. Pilihan nomor 2, masuk agama Kristen. Yang imannya kuat-kuat, dia kita pergi, bagaimana ini kebun saya lagi mau panen, gimana ini toko saya, gimana perusahaan saya, gimana rumah saya, gimana ini, gimana itu, pikirin ya udahlah kalau gitu kita di sini aja deh. Nah, pindah agama, masuk ke situ. Hilang Islam dari muka bumi di Andalusia, hilang, Bang. Lalu bagaimana kita Indonesia ini? Ini ceritakan ini persatuan ini nikmat Allah. Fa'asbahtum bini'matihi ikhwana. Dengan nikmatnya kalian menjadi bersaudara. Ini kunci buat kita, Pak. Makanya kita minta terus kepada Allah, minta persatuan, minta dilunakkan hati sesama kita, jaga akhlak, jaga adab sesama-sama kita, bangun ukhuwah di antara kita. Umat Islam di Rakhine State di Myanmar itu, Rohingya, dari 4 juta orang sekarang tinggal 200 ribuan. Kemana itu jutaan yang lainnya? 1 juta di Saudi Arabia, di sana dibuatin perkampungan khusus Rohingya. Hampir 1 juta tercecer di negara-negara Timur Tengah, ribuan tercecer di negara-negara ini, 1 juta lebih di Bangladesh. Selebihnya jutaan orang mati dibantai, dibakar hidup-hidup, biadab. Dari mana saya tahu? Sampai hari ini saya dan kawan-kawan dari Front Pembela Islam masih bangun rumah-rumah darurat di dalam Rakhine State. Alhamdulillah, kita di dalam Rakhine State buka buat madrasah, buka rumah-rumah, bikin WC darurat, kita beliin pump. Ini nih pompa air. Yang penting mereka bisa mandi, bisa minum ya. Dan itu rumah-rumah darurat pakai bambu aja, bambu, bilik, atap. Karena mereka nggak boleh bangun permanen. Ya, jadi itu yang kita bangunin yang seperti itu. Satu rumah palingan bisa 8 jutaan dapat satu rumah. Sekolah-sekolah juga kita bangun, sekolah pakai bambu semuanya. Yang penting ada kegiatan. Tinggal 200 ribu. Luar biasa ya.
Di Bangladesh kita bangunkan shelter-shelter pengungsian, tinggal baju di badan, nggak jelas ayahnya di mana, ibunya di mana, nggak jelas. Siapa yang dapat bawa. Yang menarik, jika mereka pindah agama Buddha, boleh dapat kewarganegaraan, masuk agama Buddha, dapat warganegaraan Myanmar. Ya, ini faktanya. Hati-hati. Dulu khalifah di sana di Andalusia kena hancur mereka. Percis firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Tidak akan berhenti orang-orang kafir itu memerangi kalian sampai kalian keluar dari agama kalian, in istata'u, selama mereka mampu. Yang jadi catatan buat kita, in istata'u, selama mereka mampu. Pasti mereka serang. Ini Allah yang sebutin. Ayat ini bukan nyuruh kita untuk benci orang kafir, bukan. Ini ayat Allah kasih tahu orang-orang kafir itu tidak pernah rela dengan Islam sampai kapanpun. Mayoritas mereka. Makanya Allah buka sama kita nih. Lah kita siap-siap. Makanya Allah Ta'ala kasih tahu, wala tafarraqu, jangan kalian pecah belah. Hati-hati, ada makhluk-makhluk yang gak pernah rela dengan kalian beragama Islam sampai kalian keluar dari agama kalian. Hati-hati, ini Allah buka tabiat orang-orang. Ada yang walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum. Nggak pernah rela mereka. Lalu Allah Ta'ala katakan apa? Jadi Allah nggak bisa disalahin nanti. Ya Allah, kenapa kita orang Islam kok kita diperlakukan seperti ini? Jangan. Allah sudah kasih tahu. Apa kata Allah Ta'ala? Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum. Kata Allah, wa'iddu lahum, persiapkan oleh kalian mastata'tum, semampu kalian untuk menghadapi mereka. Min quwwatin, dengan segala kekuatan. Persiapan harus kalian miliki. Segala kekuatan. Min quwwah. Quwwah itu artinya apa? Kekuatan itu kekuatan ekonomi, kekuatan sains dan teknologi, kekuatan militer, kekuatan apa saja, pendidikan, ilmu pengetahuan, kekuatan-kekuatan yang seperti itu. Wa min ribatil khail, dan juga ikatan-ikatan kuda perang. Artinya apa? Kalau Allah suruh menyiapkan kita peralatan perang, suruh disiapin kuda-kuda perang, itu harus dipersiapkan oleh kalian. Kalau sekarang siapin tuh tank-tanknya, siapin tuh panser-pansernya, pesawat tempurnya, rudal-rudalnya, roket-roketnya, siapkan oleh kalian semua. Dengan persiapan tersebut, turhibuna bihi aduwallahi wa aduwakum, bisa membuat musuh-musuh kalian dan musuh-musuh Allah gentar. Nah, kita persiapannya apa sekarang? Umat Islam yang mana yang sekarang ini jadi harapan kita, pentolan kita? Indonesia, mayoritas umat Islam. Lalu kita bangga merasa diri aman? Luar biasa ya kawan. Bukan tempatnya. Apa yang mau diandelin dari Indonesia? Apakah sudah menjadi pusat peradaban Islam dunia? Apa sudah menjadi pusat ekonomi dunia? Yang ada utang banyak banget. Ini mau jadi apa, saudara? Apa yang mau dibanggakan nih apa sekarang kita dari Indonesia nih? Nah, ilmuwan-ilmuwan kita nggak dihormati, lebih dihormati di luar negeri. Teknokrat-teknokrat kita rata-rata di luar negeri orang Indonesia teknokrat. Di Indonesia nggak apa yang diandelin. Bentar pakar-pakar ekonomi dengan itu merugikan negara, itu ini, nggak jadi. Teknologi orang kita dipakai sama orang barat semua. Luar biasa ya kawan. Sehingga apa, ilmu pengetahuan kayak nggak ada nilainya di negeri ini.
Seakan-akan kita nggak boleh punya teknologi. Kita hanya boleh, mereka yang hanya boleh punya teknologi, kita hanya boleh beli dan ngutang oleh mereka. Itu saja. Apa yang mau dibanggakan dari jumlah yang banyak ini? Saya sengaja bicara seperti ini karena ini hati saya nggak enak bener ini saya nih. Bener-bener lagi dongkol saya. Lihat 3 bulan yang lalu di Donggala, Islam dinyatakan agama terlarang. Bukan, maaf, di Afrika, di Angola, akhirnya masjid-masjid dirubuhkan, mereka sholat di jalanan ditembakin. Di Afrika Tengah, baru umat Islam dinyatakan sebagai agama terlarang, disembelih di tengah jalan orang Islam. Kamu agamanya apa? Islam. Mau keluar atau tidak? Tidak. Langsung sembelih di jalanan. Oh, kita masih tenang-tenang, enak-enak gitu ya. Di Cina, Xinjiang Cina, coba lihat umat Islam suku Uighur, laki-lakinya dikumpulkan di tempat-tempat konsentrasi, padahal itu doktrin komunis, dikomuniskan. Dan perempuan-perempuan mereka di rumah, ini udah 3 juta orang muslim di doktrin komunis dengan alasan semacam apa namanya kebangsaan gitu, diklat kebangsaan, padahal itu doktrin komunis. Tapi perempuan-perempuan mereka yang ditinggalkan dalam rumah dipaksa kawin dari suku Han yang itu merupakan komunis. Apa artinya? Apa artinya itu semua? Lalu anak-anak umat Islam tidak boleh pakai nama Abdullah, Muhammad, Abdul Karim, Abdul Rahim. Nggak boleh, semua harus nama Cina. Apa artinya itu? Sekarang ini sedang berjalan. Mana umat Islam ini? Udah itu dijadikan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Belum pernah saya pikir kekejaman yang paling kejam itu adanya di Myanmar. Ternyata Cina lebih kejam lagi. Itu di setiap rumah orang-orang Uighur, Muslim Uighur, pasangin ini. Ada bisnis, orang mau operasi jantung, operasi empedu, operasi ginjal. Nanti dapat pesanan dari Eropa, dari ini tinggal berapa misalnya? Oh 50 jantung. Potong, matiin langsung 50 orang, kirim jantungnya ke sana. Oh perlu ini empedu, berapa puluh? Tinggal matiin aja orang-orang yang di penjara itu. Pengakuan dari dokter-dokternya yang melakukan pengambilan barang-barang itu. Organ-organ tubuh orang, pengakuan dari mereka. Ulama sekarang diadu domba, dipecah. Ulama yang mengkritisi pemerintah dianggap anti Pancasila, anti NKRI. Dua dikriminalisasi. Persekusi. Habib Rizik sampai dapat 17 pasal. 17 pasal. Gara-gara nggak mau menghentikan 212 itu. Tetap masih jalan 212. Kena 17 pasal. Ulama gampang bener. Ini persekusi. Ustadz Abdul Somad di Bali, kamu ini anti Pancasila, intoleran. Disuruh nyanyi Pancasila dulu. Nyanyi Indonesia Raya suruh cium bendera merah putih. Waduh, ulama digituin. Kalau saya dikasih seperti itu, saya milih berantem sampai mati saya. Pancasila itu lahir dari ajaran Islam, dari rahim Islam. Terus kiai dibilang anti Pancasila, berarti anti agama. Bukan main. Ajaran Islam itu indah, makanya minoritas terlindungi di mana saja ada Islam sebagai mayoritas. Nggak ada pembantaian terhadap umat agama lain di mana Islam sebagai mayoritas. Kenapa? Ajaran Islam melindungi. Tidak boleh menzolimi mereka. Itu ajaran Islam, ulama itu yang bawa. Makanya kalau sekarang ulama dipersekusi,
Saya diundang ceramah di Kalimantan Tengah, dipersekusi juga. Gubernurnya kasih perintah, itu Sobri Lubis jangan kasih masuk. Pesawat saya dikepung sama Dayak, pakai tombak, pakai mandau, terbang lagi. Tengku Zulkarnain dipersekusi, turun di pesawat udah mau dibacok orang. Saya juga di Pontianak, sama juga, gubernur lagi yang suruh. Yang tadi Teras Narang, sekarang Cornelis, sama juga tuh. Haram Sobri Lubis injak tanah ini. Sampai perang antara Melayu dengan Dayak, umat Islam sama orang-orang yang diprovokasi sama Cornelis. Habib Hanif Alatas, Habib Bahar bin Smith mau ceramah di Sulawesi Utara, di Manado, gubernurnya juga usir, gubernur yang main. Gimana kita, gawat juga ya, ulama bisa diginiin sekarang gitu. Nah, perlakuan adu domba seperti ini ciri-ciri Islam sebetulnya dimusuhin di negeri ini, sedang dilakukan, dimusuhin. Nah kita ini masih ada yang santai-santai. Makanya para ulama sekarang, wah, kasus Ahok itu menjadi simbol kesadaran umat bahwasannya negeri ini sebetulnya sudah harus diselamatkan. Hukum sudah tidak bisa berjalan, sosial, ekonomi, politik udah anjlok semuanya. Dan Islam sudah diobok-obok, diacak-acak. Sampai ayat suci Al-Qur'annya dihina-hina, bisa nggak dilakukan hukum kok. Dan hal seperti ini, inilah membangkitkan persatuan kita. Insya Allah semoga persatuan umat Islam tetap menjadi jaya di negeri kita. Amin. Dan juga tetap semakin kuat, dan insya Allah Ta'ala ya, ini apa namanya, ya gimana ya, ini kelihatannya sudah saatnya lah, sudah saatnya untuk kita menyelamatkan Indonesia bersama-sama. Ya nggak bisa lagi kita biarkan ini, nggak bisa lagi kita biarkan bagaimana komunis ketika berkuasa. Kita lihat gubernur-gubernur tadi tuh, ya, kalau dari partai penguasa sekarang begitu kelakuannya, ulama usir. Coba kita lihat. Nah, ini nggak bisa dibiarin lagi. Insya Allah Ta'ala ini rezim cepat ganti. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ya, ini menjadi harapan kita bersama, dan kita tetap bersatu padu. Dan insya Allah dengan persatuan ini Allah akan memberikan pertolongan kepada kita, memberikan kemenangan kepada kita semua. Insya Allah. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Yang benar datang dari Allah Ta'ala, yang salah kekurangan dari saya pribadi. Saya mau nanya, kira-kira siap bersatu atau tidak? Siap berjuang? Siap berukhuwah Islamiyah? Sekurang-kurangnya bantuin terus, doain terus, bantuin terus saudara-saudara kita yang tertindas. Tanam, itu saudara saya. Itu saudara saya, itu sepupu saya. Entah sepupu dari mana, itu saudara saya. Darah daging saya itu, semua yang tertindas itu darah daging saya. Korban tsunami, korban gempa bumi, orang-orang muslim yang menderita itu saudara saya. Bantuin, terus tanamkan. Sehingga apa? Kita semuanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, kami siap untuk bersatu. Kami siap untuk cinta kasih sesama kita. Kami siap untuk berjuang di jalanmu. Insya Allah Allah kasih keberkahan dan kemenangan untuk kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة وأكرمنا بالهدى والاستقامة وسدد ألسنتنا بالصواب والحكمة واملأ قلوبنا بالعلم والمعرفة وطهر بطوننا من الحرام والشبهة واكفف أيدينا عن الظلم والسرقة واغضض أبصارنا عن الفجور والخيانة واسدد أسماعنا عن اللغو والغيبة وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقاية والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والسعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الغزاة بالناصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف والسيرة. اللهم يسر وانصر واحفظ وارزق يا رب العالمين المصابين يا رب العالمين في سوريا وفي اليمن يا رب العالمين وفي ميانمار وفي سينجيانغ بالصين وفي كل مكان يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. سلمهم واحفظهم ارحمهم ويسر لهم وتلطف بهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.